Jalur arteri Garut terjadi kepadatan. Pasir Putih Carita masih jadi magnet wisatawan. Pemerintah bangun ratusan sekolah asrama gratis. Dua tahun buron DPO kasus penggelapan diciduk polisi saat mudik. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, jalur mudik arteri di Garut, Jawa Barat pada Senin pagi sudah mengalami kepadatan dari kedua arahnya, yaitu dari arah Bandung dan arah Tasikmalaya, maupun sebaliknya di mana kepadatan didominasi oleh pemudik yang berwisata ke Cipanas, serta ada pula yang sudah melakukan perjalanan arus balik. Arus kendaraan dari arah Bandung menuju Garut terpantau padat sejak Senin pagi. Spot kepadatan ada di banyak titik, yaitu di jalur arteri, wilayah Kadung Ora sampai Simpang 4 Kubang yang mengarah ke sejumlah tempat wisata seperti Cipanas dan Papandayan. Selain arus wisata dan mudik lokal, sudah nampak pula kendaraan pribadi maupun pemotor yang melangsungkan perjalanan balik ke kota asal. Mereka para pemotor terlihat membawa barang bawaan penuh menuju arah Bandung. Kepadatan seperti ini di jalur arteri Garut yang mengarah ke Bandung maupun sebaliknya masih akan terjadi hingga siang sampai malam nanti. Jalur ini merupakan jalur padat karena terdapat banyak rest area, sehingga banyak pemudik mampir keluar masuk untuk beristirahat dan belanja oleh-oleh. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Volume arus mudik di lebaran kedua di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 188 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang terpantau padat. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah masih memadati ruas tol Cipali. Padatan arus mudik lebaran kedua ini terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 188 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu 22 Maret 2026 siang. Ribuan kendaraan roda 4 sejak tadi pagi hingga sore ini terpantau padat. Ribuan kendaraan pemudik mobil dan bus bernomor polisi Jabodetabek ini hanya melintasi tol Cipali dengan kecepatan 50 km per jam. Data dari pengelola tol Cikopo Palimanan, sebanyak 30.000 kendaraan di hari kedua lebaran melintas di ruas tol Cipali dengan durasi waktu 3.800 kendaraan per jam melintas. Diperkirakan volume kendaraan di ruas tol Cipali mengalami peningkatan dan akan terus terjadi hingga malam hari. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, petugas kepolisian Polresta Cirebon akan melakukan pengalihan kendaraan ke jalur Pantura. Kasat Lantas Polresta Cirebon, AKP Yuda Satyo menjelaskan, untuk mengantisipasi kepadatan di ruas tol Cipali akan menerjunkan tim urai. Untuk diperkirakan lonjakan arus mudik masih pada hari ini, hari Minggu, mengingat Lebaran baru kemarin dan juga masyarakat menghindari kemacetan di hari sebelum Lebaran. Untuk antisipasi kepadatan sendiri dan pihak kepolisian itu ada langkah-langkah pidana? Ya, jadi kita memploting tim urai, di mana tim urai ini di wilayah barat, tengah maupun timur. Jadi apabila masyarakat atau pemudik ada kendala seperti mogok atau kecelakaan lalu lintas, tim urai ini bisa bergerak dengan responsif dan cepat, sehingga macet atau perlambatan jalur bisa teridentifikasi sehingga dapat terpecahkan permasalahannya. Diperkirakan volume kendaraan di ruas tol Cipali akan terus mengalami peningkatan hingga malam hari. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, petugas kepolisian Polresta Cirebon akan melakukan pengalihan kendaraan ke jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Hari kedua Lebaran 2026, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan, tercatat tetap tinggi di seluruh terminal. Pengelola mencatat terdapat 155.000 orang yang melakukan mudik dan juga berlibur atau naik 10% dibandingkan hari biasa. Suasana arus mudik di hari kedua Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Kabupaten Tangerang, Banten masih didominasi oleh tingginya mobilitas penumpang. Berdasarkan data rencana penerbangan pada Minggu 22 Maret 2026, total pergerakan pesawat mencapai 1.050 penerbangan, terdiri dari 502 keberangkatan dan 548 kedatangan. Sementara itu jumlah penumpang secara keseluruhan mencapai 155.107 orang atau naik 10% jika dibandingkan hari biasa. Dengan rincian 78.436 penumpang berangkat dan 76.671 penumpang datang. Untuk rute favorit, penumpang masih didominasi tujuan ke Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Sejumlah penumpang memilih berangkat pada hari kedua Lebaran untuk menghindari kepadatan yang terjadi pada puncak arus mudik sebelumnya. Sementara itu, pihak pengelola bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 28 Maret 2026 mendatang. Ini sih udah lumayan sepi ya, nggak yang ekspektasinya tadi bakal rame banget, ternyata nggak terlalu rame ya. Kalau harga tiket sendiri gimana, Pak? Alhamdulillahnya masih dapat tiket yang masih harganya ngotak sih, nggak yang mahal-mahal banget. Kalau belum? Ya ini cuti kerja dan baru ini mudik setelah 3 tahun belum mudik. Seberapa hari nih gitu? Cuma 5 hari. Meski telah memasuki hari kedua Lebaran, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta masih tinggi. Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan jadwal penerbangan dan datang lebih awal untuk menghindari kendala perjalanan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi melakukan evaluasi titik krusial di Pelabuhan Merak untuk mematangkan strategi arus balik Merak Bakauheni. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat saat arus balik tetap terkendali. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi meninjau langsung titik-titik krusial di Pelabuhan Merak. Peninjauan ini bertujuan untuk menyempurnakan strategi pengaturan arus balik Lebaran pada lintasan Merak Bakauheni. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan. Di antaranya perluasan mekanisme bongkar muat di 6 dermaga serta penguatan sistem tiket berbasis 1 NIK. Pemerintah juga mengoptimalkan kawasan penyangga untuk mengurai kepadatan, serta memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir penumpukan di akses menuju pelabuhan. Selain itu, skenario adaptif juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat. Usai meninjau Merak, Menhub melanjutkan pemantauan ke Jasa Marga Toll Road Command Center. Di sana, Menhub menegaskan bahwa kelancaran lalu lintas harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Seluruh pihak terkait diinstruksikan untuk terus bersiaga agar masyarakat dapat melakukan perjalanan arus balik dengan aman dan nyaman. Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Pelabuhan Merak Banten dapat berjalan lebih terkendali dan minim kepadatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai terlihat pada hari kedua Lebaran. Penumpang kapal didominasi oleh pengendara sepeda motor yang memilih kembali ke Pulau Jawa lebih awal untuk menghindari kepadatan yang sudah akan masuk kerja. Arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai mengalami peningkatan sejak Minggu pagi dan hingga sore terus berlangsung. Berdasarkan pantauan, lonjakan pada hari kedua Lebaran ini didominasi oleh pemudik menggunakan kendaraan roda 2. Terlihat para pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa silih berganti masuk areal pelabuhan melalui loket khusus sepeda motor di dermaga reguler dan dermaga eksekutif. Pada umumnya, para pemudik ini memilih kembali ke daerah asal lebih awal guna menghindari kepadatan yang diprediksi mulai terjadi sejak Senin 23 Maret. Selain itu, mereka juga kembali lebih awal karena pada Senin sudah mulai kembali bekerja. Iya, hindarin macet, Om. Hindarin macet. Nah, berarti selama perjalanan tadi lancar atau ada kendala? Lancar, aman jaya. Rombongan ya? Rombongan memang keluarga, Pak. Rombongan berapa motor, Pak? 6. Memang direncanakan pulangnya H+1, Pak ya? Betul, udah direncanakan. Kenapa nih Bang, H+1 udah langsung? Ya karena pekerjaan, Pak. Senin mulai kerja ya? Betul.
Terus kalau di jalan tadi gimana kondisinya? Di jalan, alhamdulillah untuk di Lampung sendiri masih sepi ya, ramai lancar lah. Nggak terlalu apa banget, tapi Lonjakan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa menggunakan sepeda motor ini akan terus meningkat hingga puncak arus balik yang diperkirakan mulai terjadi pada Senin dan Selasa. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Korps Lalu Lintas Polri yang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan arus balik secara bersamaan pada puncaknya di tanggal 24 Maret 2026. Pemudik disarankan memanfaatkan kebijakan Work from Anywhere atau WFH agar dapat mengatur jadwal perjalanan dan menghindari kepadatan. Korps Lalu Lintas Polri mengingatkan masyarakat agar mengatur waktu perjalanan arus balik Lebaran secara bijak. Hal ini menyusul prediksi puncak arus balik yang akan terjadi pada 24 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal tersebut. Sebagai alternatif, pemudik dapat memanfaatkan kebijakan Work from Anywhere atau WFA. Dengan demikian, perjalanan dapat diatur pada rentang 26 hingga 28 Maret 2026. Langkah ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas saat arus balik. Berdasarkan prediksi, arus balik akan terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu pada 23 hingga 24 Maret 2026 dan gelombang kedua pada 28 Maret hingga 29 Maret 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Polri telah menyiapkan berbagai langkah strategis, diantaranya rekayasa lalu lintas hingga penerapan one way nasional. Upaya ini dilakukan demi menjamin perjalanan pemudik tetap aman dan lancar. Di operasi ketupat hari yang ke-9, 2 hari setelah Lebaran. Alhamdulillah kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat, tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315, tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan Work from Anywhere tanggal 26, 27, 28. Tentunya operasi ketupat masih berjalan. Semua satgas, baik satgas preventif, satgas penegakan hukum, satgas bantuan, termasuk humas, ini semua bekerja. Yang anggota masih berada di lapangan. Kalau kemarin sebelum mudik itu puasa, sekarang sudah tidak puasa, semoga anggota kami tetap semangat di lapangan dan kolaborasi dengan stakeholder hadir menjamin perjalanan baik itu pulang dan kembali itu selamat. Polri berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan ini demi kelancaran dan keselamatan bersama selama masa arus balik Lebaran 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri telah memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada 24 Maret serta 28 hingga 29 Maret mendatang. Masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan demi menghindari penumpukan kendaraan di ruas tol jalan. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol Marupa Sagala menyampaikan, puncak arus balik diperkirakan terjadi dalam 2 gelombang.
Maruba menyebut puncak arus balik akan terjadi tanggal 24 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026 dengan meningkatnya volume kendaraan yang telah kembali menuju Jakarta. Polri menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan tidak menumpuk pada satu waktu tertentu. Maruba menyampaikan bagi pengguna jalan diminta memanfaatkan berbagai kebijakan yang telah disiapkan, seperti pengaturan lalu lintas dan jalur alternatif agar perjalanan lebih lancar. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tetap mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Maret serta tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan secara bijak guna menghindari kepadatan lalu lintas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Air Putri dan Pulau Seram dipadati ribuan pengunjung. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, objek wisata pemandian Air Putri di Seram bagian barat Maluku dipadati ribuan warga. Mayoritas pengunjung adalah para pegawai, pelajar, mahasiswa dari luar Pulau Seram yang memanfaatkan hari libur Idul Fitri. Ribuan pengunjung memadati objek wisata pemandian Air Putri Wayoho, Seram bagian barat Maluku pada Minggu siang. Sejak pagi, para pengunjung dari berbagai desa dan dusun di Seram bagian barat telah berdatangan silih berganti. Mayoritas pengunjung adalah para pegawai negeri maupun swasta serta pelajar mahasiswa. Mereka memanfaatkan hari libur Lebaran untuk mengunjungi wisata kolam alami tersebut. Tak hanya menjadi objek wisata favorit warga lokal, Air Putri ini juga menjadi tempat warga bersilaturahmi satu sama lainnya. Iya, ini momen yang langka karena ketika Idul Fitri itu orang pada pulang kampung. Kita misalnya dari Ambon datang ke Biru, Seram Barat, terkhusus di Desa Wayoho, destinasi wisata yang paling terpopuler saat ini itu di Air Putri. Dan di sini momen orang-orang yang salah paham bisa saling memaafkan karena situasinya sangat cair sekali dan kita sangat tidak melihat dari mana orang itu datang, tapi bagaimana menikmati destinasi yang kurang lebih sangat menggiurkan. Menarik itu mulai dari pemandangan sama kolamnya. Kolamnya bisa dilihat di belakang, banyak pengunjung yang memang berdatangan dari berbagai penjuru. Karena ya spotnya di sini. Ini ramai, bagus, bisa menghilangkan stres. Apalagi orang-orang yang kuliah kan mesti perlu ya refreshing. Untuk mengunjungi wisata Air Putri tidak perlu merogoh kecek lebih besar. Pengunjung dewasa hanya dikenai tiket masuk Rp5.000, sementara untuk anak-anak Rp2.000. Biaya parkir kendaraan juga murah, yakni Rp5.000 sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Kalau untuk sampai hari ini, karena hari ini saja yang baru ramai sekali. Kemarin masih ada sedikit-sedikit saja, tapi belum tahu untuk hari-hari ke depan. Tapi untuk hari ini ya cukup lumayan. Tiket masuk motor, mobil. Kalau untuk orang dewasa sendiri Rp5.000 per orang, anak-anak Rp2.000, untuk roda 2 sendiri Rp5.000, untuk roda 4-nya Rp10.000, untuk roda 6-nya Rp20.000. Wisata Air Putri kerap dipadati pengunjung jika musim libur tiba dan menjadi destinasi wisata andalan warga Seram bagian barat. Di lokasi ini warga bisa langsung menikmati kejernihan air langsung dari mata air dengan kolam besar. Pengunjung juga bahkan sekaligus bisa berenang di pesisir pantai, lantaran kolam air ini tersambung langsung dengan air laut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki H+2 Lebaran, kawasan wisata Pantai Pasir Putih Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten masih menjadi magnet bagi ribuan wisatawan yang ingin menghabiskan sisa libur Lebaran 2026 bersama keluarga. Lautan manusia terlihat memadati sepanjang pesisir Pantai Pasir Putih Carita pada Senin 23 Maret 2026 siang.
Wisatawan dari berbagai daerah tampak antusias menikmati pemandangan laut, bermain pasir, hingga mencoba wahana air seperti banana boat dan berenang di tepi pantai. Tak hanya wisatawan lokal, kepadatan ini juga didominasi oleh pengunjung luar daerah seperti Serang, Tangerang, Bogor, hingga Jakarta. Para pengunjung mengaku memilih Carita karena harga tiket yang terjangkau serta keindahan pasir putihnya yang masih menjadi primadona di Provinsi Banten. Liburan Hari Raya Idul Fitri. Sama siapa aja sih? Sama keluarga. Udah nyampe sini gimana ini ya, perasaannya? Wah, senang banget, rame. Mantap. Berangkat dari mana, Bang? Dari Bogor. Oh, dari Bogor? Iya, Parung Panjang. Oh, pertama kali ke sini atau emang sebelumnya sering ke sini? Udah sering sih ke sini. Iya, sekitar ada 5 kali mah ke sini. Di mana nih? Dari Bekasi Cikarang Sama siapa aja ke sini? sama keluarga besar. Kenapa sih lebih pilih berwisata ke Paneglang gitu? Karena tempatnya adem, terus juga anak-anak seru main di pinggir pantai. Guna mengantisipasi membludaknya pengunjung, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan, mulai dari area parkir cadangan hingga penyiagaan petugas keamanan dan penyelamatan pantai atau lifeguard untuk mengawasi keselamatan wisatawan saat berenang. Alhamdulillah ya, wisatawan sudah mulai berdatangan. Dari kemarin sudah datang ya, alhamdulillah. Dari tahun kemarin juga kayaknya ini lebih ada peningkatan dibanding tahun kemarin ya. Saat ini sudah masuk berapa pengunjung kira-kira? Ya sekitar ada mungkin 2.000 sampai 3.000 kira-kira. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ada kenaikan berapa persen? Oh iya, sekitar 20%. Diprediksi lonjakan pengunjung di Pantai Carita masih akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Lebaran mendatang. Para wisatawan pun diingatkan untuk selalu waspada dan mematuhi aturan keselamatan yang ditetapkan oleh petugas lapangan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak hanya sekedar berlibur, pengunjung juga menikmati beragam fasilitas dan juga atraksi edukatif yang dapat ditawarkan, khususnya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ya baik pemirsa, di momen Lebaran 1447 Hijriah, di mana sejumlah masyarakat menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta dan berkumpul bersama sanak saudara. Di mana memang kalau kita bisa melihat, yaitu saya sudah berada di salah satu Taman Marga Satwa Ragunan yang merupakan menjadi tempat yang kerap dipadati oleh sejumlah pengunjung untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Dan di mana memang kalau bisa kita lihat di belakang saya ini merupakan hewan pelikan ini yang menjadi daya tarik dan juga menjadi favorit bagi para pengunjung untuk melihat secara langsung hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana sejumlah berbagai jenis hewan dipertunjukkan ataupun dapat dilihat secara langsung untuk dari pengunjung ini sendiri, baik itu dari hewan harimau, baik itu hewan dari pelikan, baik itu hewan dari gajah dan berbagai hewan jenis lainnya. Dan selain itu juga ini bisa sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak Anda ataupun dari sang buah hati untuk mengenal berbagai jenis hewan yang ada khususnya di dunia. Dan selain itu juga dengan harga yang begitu terjangkau, pemirsa ataupun dari pengunjung ini sendiri bisa melihat secara langsung berbagai jenis hewan khususnya yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan. Dan kali ini saya coba akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan sejumlah pengunjung yang melihat secara langsung ataupun menghabiskan waktu berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Halo Mas, selamat siang Mas. Boleh perkenalkan Mas, namanya Mas dan dari mana? Dari Depok Pak. Namanya siapa Mas? Pras. Mas Pras. Ini sama keluarga atau sama siapa nih Mas? Sama keluarga sih. Sama keluarga. Iya. Ini udah dari jam berapa Mas datangnya Mas? Oh, dari jam 7 tadi sih. Dari jam 7? Iya. Ini rencananya mau ngelihat hewan apa aja lagi nih Mas? Udah banyak dari pagi biar ngindarin keramaian sih dari pagi, makanya tadi udah ngeliat banyak lah. Tadi di jalan ada kendala nggak sih Mas? Kalau pagi tadi sih lancar ya Mas.
lancar ya jalan. Dari harga tiket sendiri menurut Mas gimana? Harga sih murah banget sih. Kalau harga terjangkau lah, merakyat lah kalau harga mah. Terakhir ini Mas, apa sih alasannya memilih membawa keluarga tercinta di Taman Marga Satwa Ragunan? Ya hiburan rakyat ya menengah ke bawah kita ini cocok lah. Mas, terima kasih, selamat melanjuti dan selamat menikmati. Dan itu dia pemirsa dari berbagai alasan tentunya seperti dari beberapa pengunjung dari harga yang cukup terjangkau ini dari para pengunjung ini sendiri bisa melihat secara langsung dan memberikan edukasi kepada sang buah hati untuk mengenal berbagai jenis hewan yang ada di sini. Dan tentunya untuk per hari ini saja sudah mencapai 40.000 lebih pengunjung yang sudah memadati di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk diprediksi juga untuk per hari ini mencapai 100.000 pengunjung yang nantinya akan dipadati di Taman Marga Satwa Ragunan ini sendiri. Dan selain itu juga dari pengunjung ini sendiri bisa melihat secara langsung di mana nanti berbagai atraksi juga dilakukan khususnya di Taman Marga Satwa Ragunan seperti feeding time ataupun memberi makan hewan. Artinya ini bagi para pengunjung ini bisa membawa sang buah hati untuk melihat secara langsung bagaimana untuk memberi pakan hewan dari petugas dari Taman Marga Satwa Ragunan. Dan selain itu juga dari pengunjung ini sendiri bisa berpiknik, berkumpul bersama keluarga untuk menghabiskan waktu di momen libur Idul Fitri kali ini, di mana memang selain itu juga dengan harga yang cukup terjangkau dan juga berbagai fasilitas juga bisa disediakan juga di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk dari jam buka ini sendiri di mana memang sedikit ada perbedaan dari hari biasanya. Untuk di momen libur ini Taman Marga Satwa Ragunan buka dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Di mana kalau kita melihat di hari normalnya itu membuka di jam 7 pagi, tutup di jam 4 sore. Dan selain itu juga dari pengunjung bisa menyewa secara langsung, baik itu dari sepeda, skuter, dan berbagai kendaraan lainnya, khususnya untuk berkeliling melihat berbagai jenis hewan. Dan juga untuk dari per hari ini, selama di momen Lebaran Idul Fitri ini, sebanyak 800 personil dikerahkan termasuk dari TNI, baik itu Polri, dan juga dari Dinas Perhubungan serta juga Dinas Kesehatan untuk dari kenyamanan dan kelancaran dari pengunjung ini sendiri. Selain itu juga ada himbauan khususnya daripada pengunjung ini sendiri untuk menjaga barang berharga, di mana mengingat padatnya dari pengunjung khususnya yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, dan selain itu juga dapat menjaga sang buah hati agar tidak tetap dalam genggaman orang tua. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Demi merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga yang sedang menjalani masa hukuman, ribuan pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat rela antri panjang saat jam kunjungan khusus Hari Raya. Sejak pagi tadi, ribuan pengunjung mulai memadati halaman rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka di hari yang fitri ini untuk bertemu sekaligus bermaaf-maafan langsung dengan sanak keluarga yang menjadi penghuni rutan Salemba. Untuk bisa bertemu dengan orang tua, istri atau anak yang sedang menjalani masa hukuman, para pengunjung harus mengantri cukup lama dan menjalani pemeriksaan. Seluruh barang bawaan para pengunjung mulai dari tas dan makanan seperti ketupat sayur, kue nastar hingga aneka kue lebaran diperiksa petugas. Tujuannya agar tak ada upaya penyelundupan benda-benda berbahaya seperti senjata tajam dan narkoba. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja berkunjung pada hari Lebaran agar bisa bermaafan langsung sambil melepas rindu sebelum pulang kampung atau berlebaran ke tempat sanak saudara. Kunjungin siapa, Mbak? Suami. Ya. Bawa apa aja, Mbak? Ini bawa makanan khas Lebaran lah. Kenapa sih Mbak memilih kunjungan hari Lebaran sih, Mbak? Iya kan aku juga mau pulang kampung juga. Kunjungin dulu suami. Harapannya gimana, Mbak? Biar dia bisa berubah. Biar bisa tobat ya. Anak saya. Bawa apa Ibu kunjungannya? Ketupat, makanan lontong Lebaran. sayur. Biasa. Kue-kue Lebaran. Nastar. Bu, kenapa memilih hari ini sih Bu kunjungannya? Hari ini kesian takut ketupatnya keburu basi. Ibu, anaknya kasus apa sih? Ya, namanya anak begitu ya, saya juga kurang ngerti deh. Narkoba katanya, nggak tahu deh, saya nggak tahu. Harapannya gimana Bu? Harapannya sih keluar dari sini biar sadar, jangan sampai ikut-ikutan lagi yang begitu. Biar bisa sana kan dia punya keluarga, punya anak satu.
Mereka berharap keluarga yang kini menjadi narapidana bisa segera bebas dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, agar kelak bisa melanjutkan hidup dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, mendapat remisi langsung bebas di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur. Dari 1096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 narapidana diantaranya mendapatkan remisi Hari Raya. Aksi sujud syukur belasan narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ini merupakan bentuk luapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemenangan. Sekian lama berada di balik tingginya tembok penjara, para narapidana ini akhirnya kembali bisa menghirup udara bebas. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa langsung merayakan Lebaran bersama keluarga di rumah. Dari total 1096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 narapidana diantaranya mendapat remisi hari raya. Dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan diberikan kepada 787 narapidana. Dan remisi khusus 2 atau langsung diberikan kepada 13 narapidana. Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Yuliansyah, salah satu napi yang mendapat remisi bebas, mengaku jera dan akan berusaha untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Udah berapa lama di sini, Pak? 1 tahun 6 bulan, Pak. Kasusnya, Pak? Kasusnya pencurian. Oh, ini dapat remisi. Dapat, alhamdulillah, RK2 Pak. ya? Iya. Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan, Pak. Berarti langsung bebas hari ini? Bebas, Pak, alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya, Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Langsung ke keluarga Surabaya, ya? iya, Pak, ke keluarga saya langsung, Pak. Nah, kapok nggak sih? Kapok, Pak. Kapok, sumpah. Kapok, udah jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Udah pokoknya nggak bener ya, Pak, sini, Pak. Kalau masuk sini, Pak. Kalau bisa jangan, Pak, udah, Pak. Karutan Salemba, Wahyu Trah Utomo menyebut, para narapidana yang mendapatkan remisi harus melalui sejumlah persyaratan. Di antaranya sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan, berkelakuan baik, tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta aktif mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Kami, pihak Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat telah menyerahkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri kepada 803 orang narapidana dengan rincian RK1 sebanyak 787 orang dan RK2 sebanyak 16 orang. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Diharapkan para narapidana yang telah bebas bisa terus berkelakuan baik dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Sebanyak 927 warga binaan di Lapas Kelas 2A Bekasi menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. 8 orang diantaranya langsung menghirup udara bebas di hari kemenangan. Usai salat Idul Fitri, Rutan Bekasi melanjutkan kegiatan dengan pemberian remisi khusus kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Berdasarkan data per 21 Maret 2026, jumlah penghuni lapas mencapai 1.421 orang, terdiri dari 1.151 narapidana dan 270 tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 927 warga binaan diusulkan menerima remisi, dengan rincian 916 orang mendapatkan remisi khusus 1 dan 11 orang mendapatkan remisi khusus 2. 8 warga binaan diantaranya langsung bebas tepat di Hari Raya Idul Fitri. Pada kesempatan Idul Fitri tahun 2026 ini, di Lapas Bekasi telah melaksanakan kegiatan pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah tahun 2026, yang mana pada hari ini jumlah warga binaan
yang ada di Lapas Kelas 2 Bekasi berjumlah 1.421, yang mana beragama Islam sebanyak 1.092 orang. Dan pagi ini total yang mendapatkan remisi atau pengulangan pidana sebanyak 927 orang. Lapas Bekasi juga telah menyiapkan layanan kunjungan dengan fasilitas ruangan yang nyaman, serta dukungan petugas disiapkan untuk memberikan pelayanan maksimal. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV, melaporkan. Hari kedua Lebaran 2026 menjadi berkah bagi para pengusaha bengkel yang membuka layanan konsumen atau yang melayani konsumen. Pemilik bengkel kebanjiran kendaraan yang rusak di jalur mudik Garut karena masih banyak yang tutup karena libur. Sejumlah pengusaha bengkel motor di jalur mudik Garut, Jawa Barat dipenuhi konsumen. Di hari Lebaran kedua ini memang masih banyak bengkel yang tutup karena libur. Bagi pengusaha yang buka saat Lebaran tentu menjadi berkah karena konsumen membludak akibat motornya rusak. Salah satu bengkel yang ada di jalur selatan Garut, tepatnya di wilayah Cibatu, harus melayani puluhan konsumen sejak pagi hingga malam. Mereka para pemilik motor mayoritas mengeluh kendaraannya bermasalah sehingga perlu perbaikan. Ini lagi ngapain ini? Lagi benerin motor. Kenapa memang motornya? Setirnya itu teh rusak. Setirnya ya rusak. Mau kemana memang? Mau main. Mau main. Sama siapa aja? Sama kakak, sama teman-teman. Di saat ramai pasien motor, pemilik bengkel dapat melayani konsumen hingga malam hari. Alasannya di hari Lebaran kedua ini, masih jarang bengkel yang buka untuk membantu pemudik yang kendaraannya bermasalah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kemacetan panjang di jalur wisata Anyer ternyata membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang asongan. Di tengah lautan kendaraan, para pedagang ini pun mampu meraup keuntungan ratusan ribu hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Tingginya volume kendaraan wisatawan menuju Pantai Anyer membuat kemacetan panjang tak terhindarkan hingga memasuki wilayah kota Cilegon, Banten. Namun di balik keluhan para pengendara, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh puluhan pedagang asongan. Mereka tampak sigap berlarian di sela-sela kendaraan, menjajakan minuman dingin dan makanan ringan kepada wisatawan yang terjebak kemacetan di bawah cuaca panas. Salah seorang pedagang, Yono, mengaku omsetnya meningkat tajam dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia bahkan bisa mengantongi pendapatan hingga 1 juta rupiah. Ya betul, ini kesempatan tahunan aja. Kami ada macet ya manfaatin daripada di rumah nongkrong apa itu saya manfaatin. Ya alhamdulillah ada aja gitu. Jualan apa Pak? Nah? Jualan apa Pak? Minuman aqua sama teh pucuk. Minuman dingin ya? Ya, kopi juga ada juga. Sementara itu, para wisatawan seperti Eni Suhaini yang mengaku sudah 1,5 jam terjebak antrean di jalur Cilegon Anyer. Meski melelahkan, hal tersebut tak menyurutkan niatnya untuk berlibur ke pantai yang masih menjadi primadona di Provinsi Banten ini. Ada kayaknya 1,5 jam. Di jalur ini aja ya? Iya, jalur ini. Kalau jalur lingkar lancar. Sengaja sama ini? Liburan sekarang? Sengaja. Kan hari Minggu. Sama keluarga besar berarti ya? Iya, cuma nggak ikut semua. Lagi ada acara masing-masing. Diprediksi kepadatan jalur wisata Anyer Cinangka masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Polisi pun terus menyiagakan personil dan menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas guna mencegah kemacetan total. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Warga Muslim di Dusun Reset Lemen, Pulau Osi menggelar antar dulang, sebuah ritual penuh makna untuk menyambut bulan Syawal. Dulang berisi aneka hidangan di arah keliling kampung, diiringi miniatur masjid hingga Ka'bah yang menjadi daya tarik tersendiri. Tradisi turun-temurun ini digelar setiap tahun sebagai wujud syukur usai menjalani ibadah puasa Ramadan. Semangat kebersamaan terlihat dalam tradisi antar dulang di Dusun Reset Lemen, Pulau Osi, Seram bagian barat Maluku. Ribuan warga terjun ke jalan, mengarak dulang atau lapak berisi makanan sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah Minggu sore. Tradisi ini digelar usai menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh.
Keunikannya, dulang-dulang tersebut diarak mengelilingi kampung dengan dihiasi miniatur masjid yang menambah nuansa religi. Isi dulang pun beragam, mulai dari makanan tradisional, makanan modern, ketupat, ikan, hingga telur. Semua hidangan ini merupakan hasil swadaya warga sebagai bentuk gotong royong dan kebersamaan. Sepanjang arak-arakan, suasana semakin meriah dengan iringan tarian hadrat dan lantunan salawat Nabi. Tradisi ini menjadi penanda datangnya bulan Syawal, sekaligus ungkapan rasa syukur setelah warga setempat menuntaskan puasa dan khatam 30 juz Al-Quran. Katong di settlement ini ada 5 dulang, ada 5 RT, masing-masing RT, masing-masing pendulang. Jadi katong ini tiap tahun ini sudah jadi rutinitas, ini sudah jadi budaya perkatong di sini. Setiap setelah Idul Fitri seharinya katong antar dulang. Antar dulang ini katong merayakan hari yang Fitri. Ya. Jadi nanti isi dulang ini katong bagi ke masyarakat. Gitu. Apa nih untuk isi dulangnya apa? Isi dulang ini ada macam-macam, ada ketupat, ada telur, ada kue, macam-macam, ada minuman ringan. Antar dulang tak hanya menjadi tradisi, namun juga diharapkan menjadi ikon religi dan juga budaya di Seram bagian barat. Dulang ini adalah salah satu tradisi yang dimana merupakan ajang silaturahmi dari setiap sampai dengan Lebih dari sekedar perayaan, antar dulang menjadi momen silaturahmi yang mempererat hubungan antar warga, sekaligus menjadi wujud syukur atas nikmat kesehatan dan rezeki yang diterima. Setelah diarak, dulang-dulang tersebut didoakan di masjid setempat. Makanan yang dibawa kemudian dibagikan kepada warga dan pengunjung, menjadikan tradisi ini syarat makna kebersamaan dan berbagi. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, driver ojol bangga bisa berlebaran di istana. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, antusias warga Aceh Tamiang mewarnai halal bihalal bersama Presiden Prabowo Subianto usai salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Ucapan terima kasih mengiringi suasana hangat saat warga bersalaman langsung dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan halal bihalal dan rabat-tabah bersama warga usai sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam Aceh Tamiang pada Sabtu 21 Maret 2026. Suasana hangat terlihat saat jemaah berbaris untuk bersalaman dan disambut senyum serta sapaan akrab dari Presiden. Lantunan sholawat mengiringi suasana halal bihalal yang juga khidmat menambah kehangatan perayaan Idul Fitri. Kebahagiaan terpancar dari warga yang dapat bersalaman langsung dengan Presiden. Di halaman masjid, Presiden Prabowo membagikan paket sembako kepada warga dan melanjutkan agenda dengan meninjau hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar open house Lebaran di Istana Negara dengan mengundang masyarakat untuk hadir. Momen ini pun menjadi kebanggaan bagi para driver ojek online yang dapat berlebaran di Istana Negara, sekaligus mendapatkan bantuan sembako untuk keluarga. Momentum open house Lebaran di Istana Negara Jakarta Sabtu 21 Maret dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan paket sembako kepada warga, termasuk para driver ojek online yang datang antusias untuk bersilaturahmi dan menerima bantuan. Salah satu driver Sukma mengaku bangga bisa masuk ke istana untuk pertama kalinya dan mendapatkan paket sembako.
Driver lain Abel juga menyatakan kegembiraan atas kesempatan mengunjungi istana sekaligus mengambil bantuan sembako. Ada open house di istana, dari mana Pak infonya? Pak? Dari ada peserta yang sudah dapat duluan, pas lagi standby di stasiun Juanda ada kabar bahwa Istana Presiden membagi sembako. Senang, happy. Ya susah juga diungkapkan, pasti bangga. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali ke istana? Iya betul. Gimana perasaannya? Pas lewat ketemu si Bapak, ayo ngajak gitu. Nah, akhirnya kita mampir. Ini berdua aja Pak? Berdua datang ke sini? Iya. Teman-teman masih ada ya? Ada. Bapak tadi ngantri berapa lama Pak? 15 menit. 15 menit itu cepet ya Pak ya? Alhamdulillah cepet ya. Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Ya terutama bagi kita para ojol. Keduanya berharap program seperti ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para driver ojol, serta mendorong kemudahan hidup dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa suasana Idul Fitri di Indonesia menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia yang membuat Lebaran di Indonesia terasa istimewa. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa suasana Idul Fitri di Indonesia menjadi sangat istimewa tidak hanya bagi warga nasional tetapi juga bagi jemaah dari luar negeri. Menurutnya suasana yang tenang dan aman menjadi daya tarik tersendiri bagi para jemaah untuk beribadah khususnya di Masjid Istiqlal. Nasaruddin juga menyebut sebagian jemaah bahkan datang dari berbagai daerah dengan membawa perlengkapan dan mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal. Lebih lanjut, Nasaruddin juga mengungkapkan Masjid Istiqlal menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah yang mendapat pengakuan internasional. Orang-orang luar negeri itu paling nikmat itu melakukan Lebaran di Indonesia. Tenang, nggak ada ancaman macam-macam. Jadi ada di sini kita silahkan itikaf VVIP. Mereka tidurnya di hotel, tapi kegiatannya di Istiqlal. Nah, dari berbagai macam kabupaten daerah datang di sini bawa koper dan mereka bersama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Istiqlal ini sampah saja itu berapa truk per hari tapi langsung bersih pagi harinya karena kita mempertahankan Istiqlal ini adalah masjid yang paling bersih, efektif, mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia, World Bank Bank Dunia di Washington DC. Sementara itu, Nasaruddin juga menyampaikan jumlah jemaah diperkirakan mencapai 500.000 orang yang mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Iya, kalau baru begitu ya di atas saja itu 250.000 ya kan. Nah, tadi itu sampai di bawah juga nggak bisa, ada yang kesulitan masuk gitu ya. Itu mungkin di atas 500.000. Dari Jakarta, Jiadabila, Ahmad Arsya, Simpo TV melaporkan. Di momen perayaan Idul Fitri tahun ini, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersilaturahmi bersama Wakil Gubernur Sabrin Sehe bersama masyarakat. Di mana menurutnya silaturahmi ini menjadi momentum Idul Fitri bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi menjadi cara menjaga keterhubungan hati di tengah masyarakat yang beragam. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memanfaatkan momen Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk bersilaturahmi di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Sabrin Sehe, dalam suasana hari raya yang hangat dan penuh keakraban. Dalam balutan suasana sederhana, Gubernur Maluku Utara tampak menyatu bersama pejabat daerah hingga warga yang hadir. Menurutnya Idul Fitri bukan sekedar perayaan tetapi ruang untuk menyambung kembali hubungan antar sesama yang mungkin sempat terpisah oleh kesibukan. Bahkan interaksi sederhana seperti itu justru memiliki makna besar dalam membangun kebersamaan, baik dalam konteks pemerintahan maupun kehidupan sosial. Ia berharap momentum Idul Fitri menjadi cara menjaga keterhubungan hati di tengah masyarakat yang beragam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menggelar open house di kediamannya pada Lebaran hari kedua. Berbagai kalangan termasuk pengemudi ojek online ikut meramaikan suasana kebersamaan tersebut.
Ribuan warga memadati kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jemur Sari, Surabaya di hari kedua Idul Fitri pada Minggu 22 Maret 2026. Antusiasme masyarakat terlihat dari panjangnya antrian warga yang ingin bersilaturahmi sekaligus menikmati hidangan kuliner gratis dari pelaku UMKM. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang halal bihalal, tetapi juga ruang interaksi langsung antara masyarakat dan pemimpin daerah dalam suasana hangat dan tanpa sekat. Khofifah berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya silaturahmi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga energi positif Idul Fitri untuk memperkuat gotong royong dalam membangun Jawa Timur lebih sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga membagikan momen hari pertama Lebaran bersama warga di Kota Bogor. Dalam suasana hangat, Bima Arya menggelar silaturahmi di kediamannya dan menyampaikan pesan toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat di Pendopo 6, kediaman Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menggelar open house hari pertama Lebaran. Bima Arya menyambut langsung para sahabat, tokoh lintas agama, serta warga yang hadir untuk bersilaturahmi. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga keharmonisan di Kota Bogor. Menurutnya, nilai toleransi, guyub, dan rukun menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan terlepas dari siapapun pemimpinnya. Momen ini menjadi wujud nyata kebersamaan dan semangat persatuan di Hari Raya, sekaligus menguatkan nilai silaturahmi di tengah masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah kembali membangun 104 sekolah rakyat berasrama gratis untuk memperluas akses pendidikan. Langkah ini difokuskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim agar mendapatkan layanan pendidikan yang lebih merata. Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim dengan mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Saat ini sebanyak 104 sekolah baru tengah diselesaikan di berbagai kota. Sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional, program ini ditargetkan menjangkau 32 provinsi dan 102 kabupaten kota dengan kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar. Hingga 22 Maret 2026, progres pembangunan nasional telah mencapai 15,54%. Sekolah dibangun di lahan 5 hingga 10 hektar dengan konsep modern, dilengkapi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan digital, asrama, serta fasilitas penunjang seperti klinik, kantin, dan sarana olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum terus mengatasi berbagai kendala teknis agar proyek selesai tepat waktu. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, pembangunan ini merupakan komitmen mencetak sumber daya manusia unggul. Di Jawa Tengah, proyek tahap 2 tersebar di 11 titik dengan progres beragam. Bahkan beberapa daerah seperti Sragen melampaui capaian rata-rata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Purbaya bahkan optimis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026 mampu mencapai 5,7%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memanfaatkan momentum Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang diklaim tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Purbaya menegaskan hingga saat ini tidak ada indikator yang menunjukkan Indonesia menuju jurang resesi, alias penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Purbaya mengaku heran dengan klaim-klaim negatif yang beredar, sementara data objektif menunjukkan hasil sebaliknya. Kendati kondisi global penuh dengan ketidakpastian, namun permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Pemerintah sejauh ini sudah berhasil melakukan langkah mitigasi, sehingga dampak gejolak eksternal belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri. Purbaya juga optimis pertumbuhan ekonomi dalam kuartal 1 2026 mampu mencapai 5,7%. Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 kalau perkiraan kasar ya. Itu udah lumayan bagus lah. Di tengah gejolak global seperti sekarang. Yang jelas kan dampak global ke sini masih belum terasa karena diabsorb oleh pemerintah pada dasarnya. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dalam keadaan seperti sekarang. Semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu. Pak, setelah Lebaran ini apa sih yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Pak? Sampai berapa yang akan mendongkrak?
Let's say misalnya global masih, walaupun itu masih di mana masih kenceng kan, mungkin akan melambat atau naik terus. Cuman kan saya akan jaga domestic demand ya. Apa itu private sector, daya beli masyarakat. Kalau dari mengisolasi dari harga minyak dunia, saya akan jaga terus tuh harga BBM pada level yang sekarang yang subsidi ya. Terus kita akan pastikan belanja pemerintah yang emang harus dibelanjakan tepat waktu, bukan yang dipotong. Jadi kita pada saatnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasin anggaran yang baru jangan diajukan lagi gitu kira-kira. Menteri ngajuin terus hampir berapa puluh triliun, itu kita batasi, kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi nggak akan sampai mengganggu ekonomi. Terus kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya monitor mungkin harian itu. Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor swasta. Salah satu instrumennya adalah pengendalian harga energi. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama tarif dengan Amerika Serikat tidak mengubah arah kebijakan nasional. Hilirisasi tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main? Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama investasi dengan Amerika Serikat tetap mengutamakan kepentingan nasional. Meski ada pembahasan perjanjian tarif, seluruh investasi wajib mengikuti aturan Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kepala negara menekankan pengelolaan mineral kritis harus mengacu pada harga pasar internasional dan terbuka bagi pihak asing yang patuh regulasi. Menurutnya, keterlibatan investor luar negeri bukan hal baru, seperti yang telah berlangsung lama, melalui Freeport Indonesia yang memberi kontribusi besar bagi negara. Namun Presiden memastikan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah dipastikan tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri, sehingga investasi yang masuk harus mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan bahan mentah, kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Yang penting kita kasih akses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menekankan tarif resiprokal tidak bisa mengorbankan kepentingan Indonesia. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan terkait Agreement on Reciprocal Trade, di mana tarif impor diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah melalui pertimbangan matang pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk negosiasi jika perjanjian dianggap merugikan berkat klausul penyesuaian yang khusus dimiliki Indonesia. Kepala negara menyebut perlakuan khusus ini tidak dimiliki negara lain, termasuk dukungan langsung dari Presiden AS Donald Trump, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang
bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1.819 komunitas kita yang nol. Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan keuntungan dari perjanjian ini juga nyata dengan 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit mendapatkan tarif 0%. Menanggapi langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa, Presiden menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang USD 1 miliar untuk Board of Peace yang digagas Amerika Serikat. Partisipasi Indonesia hanya akan melalui pasukan perdamaian, bukan kontribusi dana. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Gak ada komitmen sama sekali. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah berjanji menyumbang 1 miliar US dollar kepada Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian, bukan dana. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada komitmen keuangan yang pernah dijanjikan, terlihat dari ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan Founding Donors pada 19 Februari lalu. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang bersikap hati-hati dan rasional dalam hal kontribusi finansial. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Gak ada komitmen sama sekali. Meski begitu, Indonesia tetap memantau perkembangan dan siap mempertimbangkan kontribusi jika pembangunan kembali Gaza dimulai. Sebelumnya Indonesia telah memberikan bantuan melalui Basnas, pembangunan rumah sakit dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim patroli keamanan Koops TNI Papua berhasil menghalau dan memukul mundur kelompok bersenjata TPNPB OPM. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Buronan kasus penggelapan di Lampung Tengah akhirnya berhasil diringkus jajaran kepolisian setelah 2 tahun dalam pengejaran. Pelaku tidak berkutik saat disergap petugas di atas bus antar provinsi, tepat saat dirinya hendak pulang kampung. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah menyergap seorang pria yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial A, usia 24 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, diringkus tanpa perlawanan di dalam bus antar provinsi sebelum sempat menginjakan kaki di terminal tujuan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi akurat terkait rencana kepulangan pelaku. Diketahui pemuda ini telah buron selama 2 tahun usai melakukan aksi penggelapan di perusahaan peternakan tempatnya bekerja. Aksi kejahatannya ini mengakibatkan kerugian perusahaan hingga mencapai puluhan juta rupiah. Polsek Bumi Ratu Nuban dipimpin oleh Kandes
dan Kapolsek melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku penggelapan dan jabatan, di mana pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen Lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Tunuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dan dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim dari 3 sampai 10 peti setiap pengirimannya. Untuk pasalnya kami menggunakan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori 5 dengan denda 500 juta rupiah. Usai diperiksa secara intensif, pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bumi Ratunuban guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Warga desa Balagedok, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk, tepatnya di aliran sungai pada Minggu 22 Maret 2026 pagi. Proses evakuasi sempat terkendala karena lambatnya kehadiran tenaga medis guna memastikan kondisi korban. Warga desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba. Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemana-kemananya gitu. Pas korban ditemukan, jenazahnya jam berapa itu? Setengah 7 pagi. Iya. Sama siapa itu? Sama Pak Rustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak? Apanya? Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak. Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? Orang Kedongdong. Oh, orang Kedongdong. Iya. Temuan mayat jam berapa? Jam 6? Setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam 11. Jam 11-an. Mana itu lokasinya? Di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik. Di sungai? Di sungai di Panumbak. Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik, pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sejumlah kios pakaian dan pernak-pernik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran melanda sejumlah kios penjualan pakaian dan pernak-pernik di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sabtu siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 1 jam sehingga tidak meluas ke bangunan lain di sekitarnya. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di deretan lapak kecil yang menjual pakaian dan jasa permak. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang menyambar material bangunan yang mudah terbakar. Salah seorang warga setempat, AF, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan beberapa kios kecil di lokasi kejadian. Sejak kapan nih Bang? Tadi Bang? Tadi sekitar jam 2-an. Jam 2-an Bang ya? Betul. Yang kebakaran apa nih Bang? Oh ini kios-kios lapak-lapak kecil aja. Lapak-lapak kecil aja.
Apa sih pemicunya tadi Bang? Pemicu korsleting listrik. Terus tadi dipadamkan jam berapa nih Bang? Kurang lebih tadi jam 4. Jam 4 sore ya? Alhamdulillah selesai gitu. Cepet ya? Nggak terlalu besar juga, nggak ada korban jiwa juga. Oke. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan proses pemadaman sehingga api tidak meluas. Dalam waktu sekitar 1 jam, api berhasil dijinakkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi saat perayaan Idul Fitri ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah masyarakat terlihat berkumpul di lokasi untuk menyaksikan proses pemadaman. Sementara itu, petugas fokus dan mengamankan area dan memastikan tidak ada titik api tersisa. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya pemilik kios dan bangunan semi permanen, untuk lebih memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan elektronik. Mengingat korsleting listrik masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran di kawasan pemukiman padat dan area perdagangan kecil di Jakarta. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satu unit rumah ludes terbakar usai pemiliknya ketiduran saat tengah memasak hidangan hari raya dan lupa mematikan kompor di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah milik Ibu Sunimah di Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede, Kuningan. Api yang membesar sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir api akan merembet ke pemukiman padat lainnya. Kejadian bermula saat pemilik rumah sedang memasak untuk keperluan lebaran. Namun naas dirinya ketiduran hingga lupa mematikan kompor. Korban baru terbangun saat api sudah membesar dan langsung berupaya menyelamatkan dirinya keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api bersama warga setempat. Sulitnya akses jalan menuju lokasi kejadian sempat menyulitkan upaya pemadaman. Setelah hampir 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dijinakkan dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Kebakaran terjadi saat anaknya sedang memasak sayur lontong, lalu ketiduran. Setelah itu dia terbangun sekitar 1,5 jam dan terlihat di atap rumah sudah terbakar. Kerugian mencapai 128 juta. Dan hambatan selama di lapangan karena lokasi kebakaran terjadi jauh dari jalan utama. Akhirnya kami menurunkan 2 unit kendaraan pemancar dengan personil sebanyak 10 orang menggelar selang cukup panjang karena lokasi cukup jauh. Alhamdulillah selama kurang lebih 1 jam api dapat dipadamkan. Guna mengantisipasi munculnya titik api kembali, petugas terus melakukan proses pendinginan di lokasi kejadian. Kini, Ibu Sunimah terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya karena kondisi rumahnya yang hangus terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, belasan makam di TPU Muara Benda Kemiri Muka di Beji, Kota Depok mengalami longsor. Pengurus lingkungan bersama warga setempat bergotong royong melakukan evakuasi terhadap belasan jasad yang makamnya terdampak longsor. Beginilah kondisi area pemakaman umum yang longsor akibat dilanda hujan deras di kawasan Beji, Kota Depok. Pengurus lingkungan bersama warga setempat bergotong royong melakukan evakuasi terhadap belasan jasad yang makamnya terdampak longsor. Menurut warga sekitar, peristiwa terjadi pada Minggu siang saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sedikitnya 16 makam terdampak longsor dan belasan jasadnya langsung dievakuasi untuk dipindahkan ke area yang lebih aman. Dari Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu yang mengangkut 8 orang penumpang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di sekitar Muara Kampung Bokap, Distrik ATSJ, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Beruntung seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah operasi SAR cepat dilakukan. Sebuah longboat yang mengangkut 8 orang penumpang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak di perairan Kampung Bokap, Distrik ATSJ, Kabupaten Asmat pada Minggu 22 Maret 2026, sekitar pukul 11.30 WIT. Peristiwa bermula saat longboat berangkat dari Kampung Taura, Distrik Payet menuju Agats pada pukul 07.00 WIT.
Namun saat melintasi perairan Bokap sekitar pukul 11.30 WIT, perahu tersebut dihantam ombak hingga akhirnya tenggelam. Satu penumpang sempat ditemukan lebih dulu oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke Agats. Sementara 7 penumpang lainnya sempat dilaporkan hilang dan membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIT, seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah terdampar di pesisir pantai Bokap. Selanjutnya seluruh korban dievakuasi ke Agats untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim patroli keamanan Koops TNI Papua berhasil menghalau dan memukul mundur kelompok bersenjata TPNPB-OPM dalam kontak tembak di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam operasi tersebut, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah senjata api dan barang bukti lainnya. Tim patroli Korps TNI Papua melaksanakan operasi keamanan di Kampung Tobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, prajurit TNI menemukan aktivitas mencurigakan di lokasi yang diduga digunakan kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Saat dilakukan penyisiran, terjadi kontak tembak yang membuat kelompok tersebut melarikan diri ke arah hutan. Situasi berhasil dikendalikan dan tim patroli segera mengamankan lokasi kejadian. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk pistol jenis P1, satu senapan angin, serta puluhan butir munisi berbagai kaliber. Selain itu, petugas juga mengamankan bendera bintang kejora, uang tunai, serta perlengkapan lain yang diduga milik kelompok tersebut. Kepala Penerangan Korps TNI Papua, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna, menyampaikan keberhasilan ini menunjukkan kesiapsiagaan prajurit dalam menjaga keamanan wilayah. Korps TNI Papua menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli keamanan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Bailey di sejumlah wilayah Aceh hingga saat ini. Proses pembangunan telah mencapai lebih dari 53% sebagai upaya dalam memulihkan akses transportasi bagi warga. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Bailey di sejumlah wilayah Aceh sebagai langkah strategis dalam memulihkan akses transportasi warga. Hingga kini dari total 73 unit jembatan yang ditargetkan, sebanyak 39 unit telah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, sejumlah titik lain masih dalam tahap pemasangan dan survei dengan progres keseluruhan mencapai 53,4%. Pembangunan ini melibatkan sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jembatan Bailey yang dibangun memiliki peran penting dalam memulihkan koneksivitas antar wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana maupun kerusakan infrastruktur. Sejumlah jembatan yang telah rampung kini tersebar di berbagai kabupaten dan menjadi penopang utama mobilitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Adapun untuk mempercepat penyelesaian dilakukan berbagai penyesuaian di lapangan, mulai dari penentuan prioritas lokasi hingga optimalisasi penggunaan material. Kodam Iskandar Muda menargetkan seluruh pembangunan dapat rampung tepat waktu agar dapat dimanfaatkan segera dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Malam edisi hari ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.